Baik, kita lanjutkan ya. Bu Arimita, kita baru mulai ya. Kita melihat tahapan dari data science, mulai dari menentukan objektif bisnis, tujuan teknis, menelaah data, memvalidasi data, objek data, membersihkan, merekonstruksi, membangun skenario model, membangun model, mengevaluasi hasil pemodelan, dan melakukan review pemodelan. Nah, ini merupakan tahapan dari sains data. Nah, ini merupakan posisi sains data yang merupakan suatu bidang ilmu yang terkait dengan AI, machine learning, deep learning, dan data mining. Nah, berikut definisinya. Data science adalah studi tentang cara mengekstraksi pengetahuan dari data. Data mining, penerapan algoritma untuk mengekstraksi pola dari data. Jadi, melalui pola ini kita ketahui pengetahuan dari data. Nah, machine learning mengembangkan algoritma yang dapat belajar dari data untuk meningkatkan sistem berdasarkan pengalaman. Jadi datanya yang diberikan pasti akan banyak ke machine learning ini. Diberikan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebasnya bisa banyak ya. Sehingga algoritmanya yang mencari pola dari hubungan antara variabel bebas dan terikat itu. Nah, deep learning merupakan machine learning yang lebih spesifik, detail ya, biasanya menggunakan algoritma neural network, di mana data itu diproses dengan sejumlah transformasi nonlinear secara berlapis untuk menghasilkan suatu output. Nanti kita lihat praktiknya. Nah, pertama kita ke objektif bisnis. Objektif bisnis itu adalah tujuan organisasi, tujuan strategis levelnya, setelah menerapkan solusi data science. Jadi kenapa sih masalah kita itu harus diterapkan dengan sains data? Tujuannya kemana? Apakah meningkatkan pendapatan, efisiensi operasional, pengurangan resiko di suatu unit, atau aktivitas, peningkatan kepuasan pelanggan, harapannya nanti berujung pada loyalitas, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, sains data diterapkan untuk mendukung pencapaian ini. Kalau hanya untuk riset aja mungkin di kampus gitu ya. Tapi kalau udah di organisasi itu ini ke arah mana ini? Akhirnya meningkatkan pendapatan ya, keuntungannya lebih besar. Nah, di sini ada suatu framework namanya CRIS DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Suatu pendekatan terstruktur dan sistematis untuk menjalankan proyek data mining. Jadi untuk mengekstraksi pola ya, untuk memahami kebutuhan bisnis hingga penerapan solusi di lingkungan operasional. Ya, ada suatu framework. Nah, ini dia. Nah, ini bisa menggambarkan proses sains data yang namanya CRIS data mining ya. Mulai dari business understanding, memahami bisnis objektif itu apa yang tadi. Kemudian bisnis objektif itu berhubungan dengan data understanding. Jadi setelah itu data dikumpulkan dan kita memahami data itu, kemudian kita siapkan datanya. Di sini ada proses pembersihan data, kemudian data yang sudah bersih kita modelkan, ya terus kita lihat ini hubungannya yang timbal balik, apakah datanya kurang atau datanya banyak yang yang duplikat, ya artinya satu variabel ke variabel lain itu ternyata sama aja. Jadi mungkin ada proses pembersihan di situ. Setelah modelnya terpilih, jadi selesai, lakukan evaluasi terhadap model itu ya melalui statistik yang biasa digunakan. Setelah kita terima dan menyetujui hasil dari model, menerima resiko yang diberikan model, kita deploy model tersebut bisa ke website, bisa ke mobile app, bisa kemana aja, ya, atau dalam bentuk API. Kemudian kalau setelah kita evaluasi, kita kembalikan lagi di sini ke business understanding, apakah selaras dengan business understanding yang pertama kali kita tetapkan.
Nah, ini ya definisinya, business understanding. Fokusnya pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan permasalahan bisnis. Harus tahu butuhnya apa sama permasalahan bisnisnya. Aktivitas utamanya menetapkan tujuan bisnis, menilai kondisi dan ketersediaan sumber daya. Nah, setiap upaya biasanya di sini dinilai dulu sumber dayanya. Apakah ada sumber daya manusianya, komputernya ada enggak, algoritmanya apa yang bisa digunakan, apakah manusia atau tim teknisnya ada dan bisa menggunakan sumber daya itu. Ya. Kemudian merumuskan tujuan dan pengumpulan data, kemudian menyusun rencana proyek yang akan dibangun. Bisa aja proyek ini dimulai dari pilot project supaya kalau dampaknya gagal ya tidak terlalu terasa ke organisasi secara luas. Kemudian data understanding. Data understanding adalah tahap pemahaman data. Kita harus tahu data kita. Di sini kita lakukan statistik deskriptif ya. Di sini juga kita identifikasi apakah data kita itu tepat. Kalau tepat kita kumpulkan, kita analisa awal untuk mencapai tujuan proyek. Nah, disinilah kita lakukan pengumpulan data awal, kita analisis dulu, bisa aja cocok, bisa aja enggak. Kalau cocok, kita bisa tambah recordnya. Kalau nggak cocok, mungkin kita ganti variabelnya. Mungkin dalam proses pengumpulannya agak lama, kita cari strategi lain. Kemudian kita deskripsikan data itu lewat biasanya statistik deskriptif ya dengan visualisasi. Kemudian kita evaluasi kualitas data. Nah, di sini memang prosesnya agak lama karena apapun data yang masuk akan tercermin di luarannya. Jadi pastikan data yang masuk itu benar-benar berkualitas. Selanjutnya data preparation ini juga yang lama ya, apalagi kalau datanya itu teks. Pasti akan proses lama untuk menyiapkan data akhir untuk pemodelan ya. Di sini kegiatannya adalah pembersihan, transformasi, dan penyusunan data agar memenuhi kebutuhan dan persyaratan proses modeling pada tahap berikutnya. Jadi data itu perlu dibersihkan, mungkin ada missing value, value duplicate, ya, value yang nggak mungkin, misalnya tinggi badan sampai 200 cm, nah, atau 250 cm kan nggak mungkin, jadi harus diperbaiki. Kemudian transformasi jika distribusinya terlalu menceng kanan atau kiri, ya, mungkin perlu distribusi, mungkin perlu transformasi. Kemudian modeling tahap ini dilakukan adalah pembangunan dan penilaian berbagai model menggunakan berbagai pemodelan. Nah, di sini akan dibangun model, misalnya modelnya mau pakai linear regression, random forest, open machine, macam-macam ya. Atau bisa kita coba semua itu untuk melihat model mana yang paling bagus. Di sini aktivitasnya adalah memilih teknik pemodelan, merancang skema pengujian, membangun model serta mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Nanti kita akan terapkan semua ya. Kemudian kita evaluasi, kita pastikan bahwa model yang dikembangkan benar-benar mendukung kebutuhan bisnis. Nah, di sini kita kembalikan ke kebutuhan bisnis. Jangan-jangan kita sudah membangun model, kita sudah kumpulkan data yang ternyata nggak menjawab kebutuhan bisnis. Kalau memang tujuannya mengurangi risiko, sebaiknya jawaban dari model tadi luarannya memang bisa mengurangi risiko. Atau kalau meningkatkan pendapatan, nah kalau diterjemahkan misalnya pelanggan prioritas yang mengetahui siapa saja calon-calon pelanggan prioritas. Nah, itu biasanya bisa berujung pada peningkatan pendapatan. Kalau misalnya mengurangi waktu tunggu, dicari faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan waktu tunggu seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan polanya, bisa dikelola. Faktor yang mempengaruhinya itu dikelola ya. Jadi aktivitasnya adalah sekali lagi evaluasi hasil model, peninjauan ulang seluruh proses yang telah dilakukan, serta
kebutuhan langkah lanjutan sebelum model diimplementasikan, ya, di deploy. Kemudian di deploy merupakan tahap terakhir proses penerapan model ke lingkungan operasional, ya. Perencanaan deployment sebenarnya sudah dimulai sejak fase business understanding. Jadi tahap ini tidak hanya menilai performa, tapi juga hasil model diterjemahkan menjadi keputusan bisnis, serta bagaimana proses integrasi tersebut dilakukan dalam sistem. Nah, ini mungkin aja ya masing-masing setiap tahapan ini memiliki unit yang berbeda atau role yang berbeda, nggak masalah. Ya. Yang penting kita di sini mengetahui tahapannya mulai dari business understanding, data understanding, data operation, modeling, model evaluation, deployment, atau kembali ke business understanding. Nah, gimana sih cara menentukan objektif bisnis? Kita bertanya teknik 5W 1. Apa masalah bisnis terjadi? Apakah ketidakefisienan? Ya, apakah tingginya angka keluar masuk pegawai? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa masalah ini penting? Berapa rupiah kerugian dan potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita berhasil mengatasi masalah ini? Kemudian siapa yang terdampak, mulai dari individu sampai unit, harus dianalisis. Area mana yang relevan untuk diterapkan, kapan mereka terjadi, bagaimana proses bisnis berjalan sekarang, apakah terganggu. Nah, ini misalnya kita memperoleh banyak ya objektif bisnis A, B, C, kita bisa menggunakan ini untuk sebagai prioritas. Teknik 5Y, pertama kita identifikasi masalah. Ya, apa sih? Mendefinisikan masalah yang jenis dan spesifik. Ini tadi sebagian besar udah ya. Terus, ini kuncinya. Terus tanyakan mengapa secara berulang hingga 5 kali sampai Anda menemukan akar masalah yang sebenarnya. Jumlah pertanyaan dapat kurang atau lebih 5 tergantung pada kedalaman analisis yang dibutuhkan. Jadi terus mengapa, mencari sampai kita tahu akar permasalahan. Nah, kemudian setelah tahu akar permasalahan itu kita verifikasi. Pastikan jawaban tersebut didukung dengan bukti aktual dan bukan hanya asumsi. Jadi semuanya itu kalau kita tanya mengapa, karena X misalnya, kita cari bukti yang mendukung X itu. Ya, jangan-jangan bukan itu akar masalahnya. Hanya sangat penting untuk menggali bisnis objektif ini agar kita benar-benar menemukan apa sih penyebab masalah di organisasi kita. Kemudian formulasi objektif, specific, measure, achievable, relevant, time bound. Jadi ini namanya SMART ya. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Specific artinya jelas terarah, measurable terukur, achievable dapat dicapai, relevan dan time bound memiliki batas waktu. Ini contohnya yang belum SMART. Objektifnya itu meningkatkan penjualan menggunakan data science. Ini sama sekali nggak jelas ya, ambigu, nggak ada arah, nggak ada waktu. Nah, kita bisa ganti meningkatkan penjualan produk X sebesar 10% dalam 4 bulan melalui model rekomendasi pelanggan. Nah, di sini. Jadi udah spesifik mau ngapain, meningkatkan penjualan. Ya. Terukur sebesar 10%. Time bound dalam 4 bulan. Apakah ini achievable? Kembali lagi ke dilihat dulu performa tim yang ditugaskan untuk mencapai ini. Ya. Dan juga kita bisa tahu berapa orang yang diperlukan, biaya yang diperlukan turunannya ya dari sumber daya untuk mencapai tujuan yang SMART yang sudah kita tentukan. Kemudian di sini melalui apa? Model rekomendasi pelanggan, sehingga kita perlu mengembangkan model rekomendasi pelanggan. Nah, ini contoh kasus ya untuk universitas. Masalah bisnisnya keterlambatan masa studi meningkat. Contoh kasusnya nih di universitas. Objektif bisnisnya menurunkan, karena ini meningkat, menurunkan tingkat keterlambatan kelulusan 15% dalam 2 tahun. Ini kan masalah yang sangat umum di organisasi ya. Menurunkan apa gitu. Jadi kita buat yang SMART, berapa persen penurunannya dalam berapa lama. Contoh kasusnya ya, rendahnya aktivitas mobile banking. Ini contoh kasus yang lain di misalnya perbankan.
Permasalahan bisnisnya apa? Hanya 40% nasabah baru yang mengaktifkan aplikasi mobile banking dalam 30 hari pertama. Ini masalah bisnis. Objektifnya meningkatkan. Nah, dibalik aja tingkat aktivasi aplikasi mobile banking menjadi 70% dalam 6 bulan untuk mendorong transaksi digital dan menekan biaya operasionalis cabang. Nah, kalau makin banyak orang menggunakan aplikasi mobile banking, ya, kegiatan di cabang itu mungkin bisa terbantu ya, sehingga lebih cepat dan juga sumber daya manusianya bisa berkurang. Kemudian kita melihat tujuan teknis data science. Nah, kita menggunakan framework Chris DM tadi, ya. Setelah tujuan bisnis didefinisikan, langkah berikutnya adalah mengkonversi kebutuhan bisnis menjadi tujuan teknis yang dapat diterjemahkan menjadi aktivitas analisis, pemodelan, engineering data yang spesifik. Nah, tujuan teknis membantu data scientist menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh sistem model analisis agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Apa yang harus dilakukan oleh sistem model atau analisis agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis tadi diterjemahkan di sini, ya, menjadi aktivitas analisis, pemodelan, dan engineering data yang spesifik. Nah, seperti ini kita bisa lihat bedanya tujuan bisnis dengan tujuan data science. Kalau bisnis dampak bisnis, peningkatan nilai, bahasanya manajemen KPI terjadi. Kalau data science benar-benar solusi analitis teknis, bahasanya teknis analisis. Hasilnya berupa model, pipeline, dashboard, algoritma. Jadi beda ya, ada tujuan bisnis, ada tujuan data science. Nah, jenis masalahnya kita bisa lihat di sini ya, solusi analitisnya. Apakah kita akan melakukan klasifikasi, apakah kita akan melakukan regresi, clustering, anomaly detection, natural language processing, computer vision, atau recommendation system. Itu tuh mau ngapain sih? Apakah kita membedakan ya melalui clustering kah atau klasifikasi kah? Apakah memprediksi, misalnya regresi, apakah mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, namanya anomaly detection. Gitu. Maukah kita memproses teks atau gambar? Kemudian apakah kita akan mengembangkan recommendation system? Nah, kita harus tahu dulu ke arah kita kemana. Tujuan bisnis tadi lebih bagus dianalisis dengan cara yang mana yang didekati. Kita sudah lihat tadi ya, definisi machine learning suatu bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, jadi pemrograman komputer itu mengoptimalkan kinerja menggunakan data contoh atau pengalaman masa lalu. Jadi ada data di sini, data, saya bilang tadi data variabel bebasnya dan target, variabel serikatnya, langsung diberikan kepada model biar modelnya yang belajar sendiri polanya, ya. Kita bisa setting, meminta juga membuat kode supaya modelnya itu yang dihasilkan adalah model yang paling optimal. Oke, outputnya nanti klasifikasi, deteksi, atau prediksi, ya. Nah, ini prosesnya. Jadi dibagi dua, training ya, training phase, fase training dan fase validation atau testing. Untuk training kita menggunakan data training, jadi misalnya kita mengumpulkan 1000 data, 1000 baris. Nah, kita bagi 70% untuk training, 30% untuk testing. Kenapa? Bisa juga 80% untuk training, 20% untuk testing. Bisa juga 90% ke 10%, ya. Di data, kenapa harus dibagi? Karena untuk di data training, waktu kita melatih modelnya, algoritmanya, untuk menghasilkan suatu model, dan luaran ini, kita memastikan modelnya tidak mengenal data yang kita gunakan untuk latihan. Jadi seakan-akan seperti orang ujian ya, dikasih latihan soal, gitu kan, kita lihat latihan soal. Nah, testing adalah soal yang sama dengan kesulitannya, analoginya seperti itu, tapi tidak kita kerjakan di latihan soal. Itu data testing.
Misalnya tadi ada 1000 baris, kalau 70 untuk training berarti 700 baris digunakan untuk mengembangkan model, kemudian 30% 300 baris untuk melihat apakah model tadi itu sudah performanya, model ini ya yang tadi performa yang sudah baik itu apakah bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan kita memprediksi di sini. Jadi di sini sudah ada output, kita sudah tahu seberapa tingkat errornya, kemudian kita kasih data baru, apakah akan memberikan tingkat error yang sama seperti ini. Harapannya mirip ya, berarti model kita itu sudah bisa kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis ya yang bisa dilakukan untuk analisis data. Yang di sini ya, masalah analitis. Kita bisa melakukan klasifikasi untuk misalnya contohnya itu adalah membedakan email spam dan non-spam. So kita bisa melakukan regresi untuk memprediksi suatu nilai ya. Di sini kalau kita lihat luarannya adalah kategori ya, spam, not spam. Kalau di sini luarannya adalah angka ya, tipe datanya rasio. Kalau di sini luarannya adalah cluster kelompok-kelompok. Ya. Sini classification. Karena dia classification sama regression ini dan regression ini adalah tipe supervised classification. Ya, jadi kita berikan data targetnya, kita berikan data variabel bebasnya, nanti machine learning-nya yang mencari pola untuk mengklasifikasikan atau meregresikan. Nah, kok bisa tahu klasifikasi ya, kelompoknya mana yang masuk regresi? Ya, ke tipe data di Y-nya, labelnya. Kalau datanya bentuknya kategori seperti ini, ya, spam, not spam, 0, 1, seperti ini ya. Nah, ini biasanya classification. Kalau yang di sini angkanya variabelnya berupa rasio ya, misalnya tinggi badan terhadap berat badan, kita bisa gunakan regresi. Nah, kita lihat definisinya, supervised learning adalah pembelajaran yang diawasi ya, sebagai bahasa Indonesia-nya atau klasik pembelajaran tersupervisi. Pembelajaran yang diawasi adalah tugas pembelajaran mesin untuk mempelajari fungsi yang memetakan input ke output berdasarkan contoh pasangan input output. Jadi kita kasih tahu ya, data ini diberikan di labelnya. Jadi kalau dia gender male, kita kumpulkan datanya, gender male atau female, age manusia tertentu, dia cenderung sakit atau sehat. Jadi dia mempelajari pola ini. Nanti kita kasih misalnya gender male usia 33, dia akan tahu kelasnya masuk ke sick atau healthy gitu. Karena dia sudah dilatih. Semakin banyak barisnya yang kita latih, semakin modelnya itu semakin tingkat kebenarannya tinggi. Ya, harapannya seperti itu. Nah, supervised learning dibagi menjadi 2, klasifikasi atau masalah ketika variabel output adalah kategori seperti merah, biru, penyakit atau tidak penyakit. Kemudian regresi adalah ketika variabel output adalah nilai nyata seperti apa atau bobot. Keuntungannya, pembelajaran diawasi, supervised learning memungkinkan pengumpulan data dan menghasilkan output data dari pengalaman sebelumnya. Sehingga peneliti memiliki kendali penuh untuk memilih jumlah kelas yang diinginkan dalam pendata. Kerugian yang memerlukan pelabelan data yang biasanya dilakukan oleh expert. Kita harus mencari orang yang memang ahli bisa melabeli biasanya, misalnya usianya segini, jenis kelaminnya ini, atau sakitnya seperti ini, apakah tergolong berat atau ringan sakitnya. Nah, itu biasanya kerugiannya ya, kita bisa tahu sakit ringan atau berat itu siapa yang memberi label. Harus expert gitu ya, orang yang benar-benar sudah lama di situ. Itu kelemahan. Kemudian unsupervised learning, pembelajaran tanpa pengawasan, itu adalah jenis algoritma yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari kumpulan data yang terdiri dari data input tanpa label ya. Jadi data input aja, jadi seperti ini misalnya jenis kelamin, gender, dan age. Kita hanya dikasih itu, nanti dia cari pola ya, dan menghasilkan cluster-cluster yang memiliki karakteristik yang unik.
Jadi antara satu kasus ke cluster lain memang karakteristiknya unik, ya. Klasifikasi dari unsupervised learning bisa clustering, pengelompokan di mana kita ingin memperoleh kelompok-kelompok yang melekat pada data, ya. Misalnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Bisa juga asosiasi. Jadi ini menggunakan aturan asosiasi, menemukan aturan untuk menjelaskan data seperti orang yang membeli X cenderung membeli Y. Jadi ada asosiasi. Misalnya orang yang cenderung membeli pasta gigi mungkin cenderung juga membeli sabun mandi atau membelikan sikat gigi gitu. Nah, ada beberapa tipe clustering yang di sini, misalnya hierarchical clustering, K-means clustering, PCA, SVD, ya, dan ICA, Independent Component Analysis. Ini tipe clustering. Nah, walaupun dalam penggunaannya, clustering ini bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Misalnya data kita terlalu banyak, kita kelompokkan aja, kita sederhanakan, kemudian kelompok-kelompok itu digunakan sebagai kelas untuk analisis selanjutnya. Jadi kita bisa gunakan ini bukan sebagai hasil akhir, tapi hasil sebelum kita melakukan proses selanjutnya. Nah, keuntungannya tidak memerlukan data pelatihan untuk diberi label, karena di sini label itu tadi seharusnya dilakukan oleh expert, ya. Kemudian mampu menemukan pola yang tidak diketahui sebelumnya dalam data. Kita kadang nggak tahu, tiba-tiba kita apalagi tepat parameter dan algoritmanya kita bisa tahu nanti, wah ternyata ada pola ini. Nah, gitu ya. Jadi unsupervised learning kalau ada data banyak itu ya lakukan aja langsung ya. Nah, datanya dibersihkan nanti akan ketemu pola. Kalau proses data cleaning, data preparation itu tidak dilakukan nanti akan keluar kategori-kategori, tapi kategorinya itu nggak masuk akal. Itu biasa ya. Nah, tapi kalau kategorinya begitu dikelompokkan, kita bisa lihat sebentar, kemudian kita langsung dapat feel ya, kalau wah ini karena ini, kemungkinan ini, itu indikasi awal mungkin kategori kita, clustering kita berhasil ya. Kerugiannya sulit untuk mengukur keakuratan dan keefektifan karena kurangnya jawaban yang telah ditentukan selama pelatihan. Jadi karena kita nggak punya label, begitu dapat clusternya, ini cluster ini penjelasannya seperti apa gitu. Nah, jadi kita mungkin perlu waktu luang untuk menafsirkan atau melalui kelas yang mengikuti klasifikasi tersebut. Jadi setelah keluar hasil clusternya mungkin kita perlu banyak diskusi ya, perlu menghubungkan dengan data lain supaya kita tahu maksud dari kelas ini apa sih. Nah, ini untuk mengukur tujuan bisnis ya, jembatan tundanya specify di analytic test. Masalah analisis apa yang harus dipecahkan yang tadi ya, klasifikasi, regresi, clustering, asosiasi. Kemudian list data requirement. Nah, kalau misalnya memilih supervise ya, kelompok supervise berarti harus ada target. Kalau nggak supervise berarti nggak perlu target. Approach dan algoritma, model apa yang paling tepat, ini harus lihat hasil studi sebelumnya. Biasanya orang pakai algoritma apa sih untuk mengatasi klasifikasi pada konteks ini, misalnya klasifikasi email yang terkenal kan naik bias ya, misalnya ingin yang lain bisa juga ya, misalnya untuk menemukan model yang lebih baik daripada naik bias misalnya. Define model success matrix, bagaimana ukur keberhasilan model, biasanya ini statistik ya. Kalau klasifikasi nanti ada F1 score, recall, specificity ya, confusion matrix. Kalau regresi ada mean square error ya, atau root mean square error. Kemudian apa batasan implementasinya? Pastinya tergantung implementasi ini adalah datanya ya. Kalau kita training dengan data dari populasi tertentu ya biasanya penerapannya dari model itu yang di populasi itu, dibawa ke populasi lain yang udah nggak akurat. Nah, itu ya yang menjadi objektif bisnis. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak? Pengantar data science ini. Ada, Pak. Ya. Ada ya? Ada. Oh, ada. Silakan. Ini terkait dengan supervised dan unsupervised tadi ya. Ya. Nah, itu sependek ini yang
dan juga dari materi tadi kan saya nangkapnya supervised itu hal-hal yang sudah kita kelompokkan. Nah, terus unsupervised adalah hasil pengelompokan dari sistem itu sendiri. Nah, terus dalam secara praktiknya, nah itu anggapan saya sampai sekarang adalah masih supervised lebih mudah digunakan untuk pengolahan. Nah, tetapi semakin ke sini rasa-rasanya kok unsupervised jauh lebih objektif ya Pak daripada supervised yang memang pengelompokan itu berdasarkan dari sistem, di mana kayak kita udah tahu nih ada data, oh ini masuknya yang ini, ada subjektivitas dari para yang ngelompokin gitu, yang ngelabelin gitu mungkin gitu Pak. Boleh sarannya mungkin Pak? Ya, jadi supervise memang di sini kita perlu variabel. Istilahnya kalau di dunia data science ini kan machine learning ini namanya features. Kalau di dalam statistik namanya variabel bebas. Ya. Nah, kita perlu variabel bebas dan kita perlu label. Nah, yang label ini kalau dilihat di sini, ini kan istilahnya sosial ini. Ya. Ini kan istilah-istilah sosial. Kok bisa sakit sama sehat itu batasannya apa? Nah, kita memerlukan expert di sini. Ya, expert yang kita yakin bahwa dia memang bisa memberi label itu dengan baik. Nah, ya. Jadi prosesnya itu memang susahnya di labelan ini. Seandainya label ini ya yang variabel y ini adalah angka yang dihasilkan oleh mesin, ya pasti kalau dia misalnya error nilainya lebih rendah dari 50 atau semakin error lebih rendah dari 30, semakin bagus mendekati 100. Ya, memang angka itu, tapi dia lebih objektif. Nah, kemudian kita sebagai manusia kan nggak ngerti ini angka. Kalau usia kita paham. Tapi kalau angka dari mesin kan kita nggak. Jadi kita perlu label yang kualitatif seperti ini kan. Ya nggak? Ini dalam pelaksananya kan sick, healthy kan dia nggak kenal ini. Ini kan male female ini dibuat jadi 1-0 nanti. Sick, healthy ini dibuat menjadi 1-0. Tergantung targetnya yang mana. Cuma dalam pemberian label ini kita perlu ahli. Dan kita harus yakin sama orang yang melabel itu memang ahli gitu. Ya, kalau seperti ini 2 ini kita mudah kayaknya melihatnya. Coba ini 30 ke sana. 50 ke sana. Ke variabel bebasnya udah kita nggak sanggup lagi. Dan barisnya ke sana sampai 20.000. Misalnya ini 5 aja ya. Variabel bebasnya ada 5, barisnya ada 20.000. Udah kita nggak sanggup lagi melihatnya itu. Kemudian labelnya hanya 2. Coba labelnya sampai 7. Pusing kita kan. Nah, disitulah baru kelihatan manfaat dari supervised learning tadi, bahwa dia bisa mencari pola sebanyak apapun di sini, variabel featuresnya, variabel bebasnya dan labelnya, ya itu bisa banyak gitu. Jadi kalau kita selama ini nerapin contoh-contohnya simple ya kelihatannya wah kayak main-main nih. Tapi begitu dia coba diperbanyak ke kiri, kemudian perbanyak ke bawah, jadi nggak main-main gitu. Nah, terus tuh yang unsupervised ini, jadi keobjektifan ini sangat tergantung dari data tadi. Yang saya bilang tuh, AI itu kan lebih general ya dari machine learning. Nah, kemudian di situ ada data science. Nah, data itulah machine learning. Data itulah AI. Jadi data ini benar-benar data yang bagus, yang terkurasi dengan baik itu mahal. Nah, harganya. Jadi misalnya kalau kita masuk ke Kaggle, ketemu data yang bagus itu udah diakui, disertifikasi datanya. Wah, kita bakal senang sekali. Ya, karena dengan data itu kita misalnya fokus kita ke pengembangan model. Matematika kita bisa gunakan itu data yang bagus itu untuk training, mengembangkan model. Ya. Memang kadang-kadang kan kita fokus kita kan bukan mengembangkan model kadang-kadang. Tapi ada suatu masalah, ya organisasi ada suatu kendala, ada suatu objektif bisnis dan ingin coba kita selesaikan atau kontribusi ke situ menggunakan machine learning, deep learning, ya kan? Akhirnya kan kita harus ngumpulin data.
kadang dalam proses pengumpulan datanya itu sebenarnya kan datanya harus banyak. Ya, syukur-syukur kalau datanya itu dikumpulin sistem, kita sudah punya data yang banyak. Tapi kalau datanya itu baru dikumpulin pada saat tesis, itu kayaknya jadi main-main kan, karena sedikit. Nah, percayakah kita pada orang yang melabeli itu? Nah, itu urusan lain. Misalnya aja, kita menganalisis ya untuk tesis atau apapun pakai data pemerintah, kita nggak percaya, itu udah kayak main-main juga kan. Data statistik, misalnya kita ngumpulin dari BPS, tapi kita nggak percaya, karena kita nggak tahu prosesnya, dan lain-lain. Jadi seakan-akan nggak objektif gitu. Jadi kembali lagi, seberapa trust peneliti itu ke data. Dan pastinya karena ini machine learning memerlukan data yang sangat banyak. Ya. Sebanyak apa? Nggak ada batasannya. Semakin banyak, semakin bagus. Ya, seperti itu. Nah, pemilihan dari independent variables atau features-nya itu kembali lagi ke teori. Ya. Namun, itu biasanya statistika, tapi ini kan bisa kita tambahkan ke sana sini ya, sehingga ternyata ada pola-pola baru, variabel-variabel yang nggak kita pikirkan itu ternyata berkontribusi bisa ketahuan, kira-kira gitu. Nah, kembali ke jadi supervised learning dan unsupervised learning ini powerful ya. Kemudian unsupervised learning memang dia melihat data, misalnya ini banyak ya, banyak ke sana. Kemudian dia mencari pola, gitu ya. Kita bisa lakukan misalnya kalau terlalu banyak, komputer kita nggak kuat, kita sederhanakan dengan prinsip komponen, atau bisa juga kita lakukan masing-masing korelasi antar masing-masing tadi, sehingga yang korelasi tinggi kita buang salah satu, sehingga kita gunakan yang salah satu perwakilan aja. Nah, dengan ini kita bisa melihat pola, gitu ya. Dan supervised learning ini bisa menemukan pola. Nah, memang kayaknya objektif karena tidak ada intervensi manusia kan tadi penjelasannya. Lagi-lagi ya, selama datanya ini dikumpulkan oleh manusia, trust nggak kita nih? Ya, age-nya ini benar nggak waktu dikumpulin? Waktu dia masukin tuh 47 apa 48? Nah, 47,5 itu dibikin 47 48. Belum lagi variabel yang lain. Sama aja ya. Jadi selama datanya itu kita nggak yakin, nggak trust, tetap saja. Jadi penting bagi kita untuk yakin sama data kita, dan memang kadang-kadang kita tuh lebih percaya pada sistemnya. Tapi sistem juga bisa error gitu kalau nggak dikalibrasi sebelum dikumpulkan. Nah, lagi-lagi di situ kan saya bilang kan, jadi sama aja mau sistem, mau manusia yang mengumpulkan, tapi memang cenderung manusia itu banyak salahnya waktu ngumpulin data. Cenderung itu. Gitu ya. Nah, seperti ini male female. Ini kayaknya manusia juga yang ngumpulin kan. Ya. Jadi tujuan kita aja mau nyari pola kah ya tanpa label ataukah menggunakan label. Jadi kembali ke seberapa percaya kita ke datanya nanti. Dan kita ini lagi di tahap mana? Kalau memang kita sudah masih eksplorasi ya, ini merupakan belum banyak digali, belum ada labelnya, kita belum masih menggali ini apa sih bendanya gitu. Mungkin kita bisa ke unsupervised, tapi kalau udah jelas, udah banyak teorinya dan juga ada expertnya, kita bisa ke supervised, gitu ya. Kalau tujuan kita ingin mencari klaster pengelompokan. Nah, klaster sendiri manfaatnya bukan dari hasil akhir tadi, tapi bisa juga untuk sebagai awalan untuk analisis selanjutnya bisa. Ya. Kalau saya buka contoh, saya ada beberapa artikel juga. Nah, ini ya. Ini saya menggunakan clustering, ya. Mapping cari pola, nih, pattern, pola tanam di sawah irigasi di Jawa Barat. Ya, saya belum pernah ke sana. Waktu penelitian ini, ya, akhirnya saya ke sana dan saya pernah ke Jawa Baratnya, tapi ke sawah-sawahnya ya, guys. Belum semua gitu. Ini 220.000 hektar. Ya.
Saya 9 bulan tinggal di sini hanya untuk memahami klasternya. Oke, ceritanya begini. Biar kalian lihat se-powerful. Saya sudah pernah cerita belum ini? Belum, Pak. Gimana? Belum. Oh, belum ya, oke. Nah, ini pakai data penginderaan jauh ya. Ada gambarnya nggak ya? Kok nggak ada ininya nih, gambar-gambar. Saya nyari gambarnya. Ini ada view PDF. Oke, harus nyambungnya di VPN ya. Kayaknya saya download ya. Mapping. Sebentar ya. Mapping. From data science. Bukti kayaknya. Nggak pernah jadi inti bukti. Sebentar ya. Mapping. Ya ini kadang-kadang memang begitu ya. Kita cari sesuatu itu enggak mapping. Cropping pattern atau narasi aja. Narasi. Sebentar ya. Gampang ya, kita sambung aja. Ini ya yang pengen mengakses sumber daya UB luar UB bisa menggunakan EduVPN. Jadi EduVPN-nya seperti ini. Kemudian masuk ke email UB, terus gitu ya. Jadi bisa Google EduVPN UB gitu ya. Masih connecting. Nah, jadi ceritanya di sini ya, saya ke sana ke sawah gitu ya. Terus saya ngumpulin data pakai citra penginderaan jauh selama kalau nggak salah 10 atau 20 tahun. 15 tahun lah, ya kira-kira gitu ya. Selama 15 tahun, citra penginderaan jauh, foto dari satelit, ya. Terus kita ingin tahu pola tanamnya seperti apa. 220.000 hektar. Nah itu kan nggak mungkin tuh. Kita kelilingi satu-satu. Habis itu kan kalau kita lihat padi kan hijau gitu, hijau aja gitu, kuning kalau mau panen. Kalau masih dibajak, lahannya berlumpur. Hanya gitu aja kan. Polanya gimana itu? Berapa usia tanamnya? Ini kan kita nggak tahu. Nah, kita bisa saya pakai semacam tadi unsupervised clustering tadi untuk tahu pola tanamnya. Dari situ bisa tahu usia tanaman padi, sedang dibajak. Waktu sekali kita lihat itu kita bisa tahu, oh ini usianya 100 hari. Saya kira itu. Jadi dari data tadi bisa diketahui polanya. Nah, setelah tahu polanya, pasti bingung, ya lah polanya kok seperti ini, gitu, ya.
Hasilnya seperti ini ya. Kalau lihat sawah kan seperti ini aja, hijau kan? Apa memang hanya seperti ini informasi di dalamnya? Ternyata polanya seperti ini, macam-macam. Jadi warnanya sama dan polanya sama, mereka memiliki pola tanam yang sama. Tanggal tanam cenderung sama ya, tanggal tanam, tanggal panen itu sama. Ada banyak sekali polanya karena polanya ada sekitar banyak lah ya. Kalau didetailkan banyak, tapi ilmu pengetahuan itu kita nggak mau detail. Kita dengan detail itu kita berarti ikut fenomena ya, itu lebih ke sosial ya. Kalau memang mau tahu individu, cerita individu manusia kan kita nggak mungkin bisa tahu, tapi kita bisa melihat pola. Oh, kalau dia seperti ini, dia cenderung akan prestasinya tinggi. Nah, dan kita ingin mengubah, membuat kebijakan, mengarah perilaku itu kalau kita tahu pola, ya pola, tren, anomali dan seperti itu. Kita nggak perlu tahu secara individual, kecuali memang itu tujuan analisis kita. Secara individu kan mungkin kalau dalam serangan cyber kan itu berarti anomali. Nanti kita perlu anomali detection. Nah, seperti itu. Jadi data science itu case-nya bisa apa aja di luar sana. Cuma kita harus tahu ini masalah apa. Makanya tadi tujuan analitis tadi diterjemahkan. Ya. Nah, ini kalau diterjemahkan ternyata adalah bisa dekati dengan clustering kalau ingin tahu polanya. Ya, jadi intinya di sini adalah ada banyak pola ya. 88 kalau nggak salah. Kemudian dari 88 itu ternyata masih terlalu banyak untuk saya paham. Saya clustering lagi jadi 35 kalau misalnya. Habis itu saya clustering lagi, maksudnya clustering itu sederhanakan lagi, digrupkan lagi jadi 11. Jadi ada 11 pola utama yang dari masing-masing kelas. Dari kelas utama itu bisa dibagi jadi subkelas, bisa tahu kapan dia tanam, kapan dia selesai tanam pada musim hujan dan musim kemarau. Ya, lebih detail dari informasi pemerintah, karena pemerintah mencoba bertahun-tahun menghasilkan hanya 5 kelas ini. Ya, ini dari data dari Jatiluhur ya, Waduk Jatiluhur. Jadi apa itu organisasinya? Jasa Tirta ya. Mereka mau melakukan ini pemetaan semua ya, dan juga membuat peraturan sih harus seperti ini. Kelompok tanamnya harus 5 seperti ini. Tapi di kenyataan di lapangan nggak bisa begitu. Karena orang pengen nanam itu waktunya mungkin nggak cocok ya. Ada mantenan lah, ada ini gitu. Ini jadi bahan policy ternyata di lapangan nggak sesederhana yang kamu tetapkan loh. Ada banyak pola di sana seperti itu ya. Nah, ini gimana mau ditindaklanjuti silakan, tapi ini informasinya ya. Dan tidak lanjuti juga nggak apa-apa. Jadi ada 5 kelas yang mereka udah tentukan, tapi kenyataannya bukan hanya 5 kelas ini, tapi kelasnya sampai puluhan ya. Dan waktu tanam mereka yang seperti ini nggak bisa diikuti. Itu clustering. Jadi clustering tadi kita sudah punya dapat data ini, syukur saya ketemu data ini, saya jadi ketemu gambaran cerita ya. Tapi pasti dia bayangkanlah 220.000 hektar ya. Akhirnya saya hasilkan seperti ini ya. Ini loh polanya. Nah, cerita di masing-masing ini lah yang saya bilang tadi 9 bulan itu. Saya benar-benar tinggal ya di masing-masing klaster ini, saya tanyain ngapain aja biasanya gimana gitu. 9 bulan lah. Ini terjadi satu artikelnya 3,5 tahun sih ngerjainnya. Baru jadi 3,5 tahun. Jadi di situ ada clustering, di sini ada juga ukuran metriknya, ya, ukuran metrik untuk bukan clustering tadi memang di sini ya, tapi untuk ya
regresi. Ya. Regresinya di kalender. Ternyata yang saya regresi bukan ini, ya, tapi yang saya regresi ternyata kalender tanam saya ini dengan kalender tanam pemerintah. Kalau nggak salah, ya. Atau dan juga luas sawah. Kalau nggak salah, ya luas sawah. Itulah kekuatan salah satu clustering ya. Kita kelihatannya semua baik-baik saja, ngikut aturan yang sudah ditetapkan, tapi ternyata enggak ya. Ini kaitannya sama apa? Ini kaitannya sama pengelolaan air di sini. Nah, di sini mungkin ada 3 waduk ya. Waduk Cirata, Juanda, sama satu lagi ada waduk di sini. 3 air inilah yang memenuhi kebutuhan air irigasi sampai ke Jakarta gitu. Jadi kok airnya kurang terus. Apa ada yang gimana ya, kok kurang terus. Nah, ternyata nggak sesuai dengan aturan mereka ini. Nah, sesuai dengan yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, itu ya, clustering. Itu masih yang supervised. Klasifikasi. Ini komparasi klasifikasi tersupervisi, berarti supervised classification. Ini saya sendiri aja ini kalau ada waktu ya, begini-begini. Kalau ada waktu dan disuruh, ya, tanggungan lah. Ya, buat aja sebuah satu habis gitu ya. Iseng gitu Pak, berarti Pak. Nah, kalian kalau punya suatu teknik analisis, mulailah nulis ya dari sekarang. Mau dijadikan ini biar sebagai satu kelulusan kan harus membuat satu artikel kan, baik itu confirm maupun ini, buat aja dulu ya. Kalau ada data, jadi jangan waktu tesisnya atau propos mendekati itu nanti biasanya lebih stres ya. Jadi memang ini kerjaan harus dicicil. Nah, ini yang tersupervisi, contohnya kita membandingkan metode klasifikasi supervisi untuk pemetaan lahan terbangun dan non terbangun. Jadi yang bangunan dan tidak non bangunan ya, yang dibangun dan tidak terbangun. Jadi gitu, mana sih di Kota Malang ini yang paling bagus untuk memetakan lahan terbangun dan non terbangun? Datanya apa? Datanya sama ya, citra penginderaan jauh, datanya. Kemudian data itu saya lakukan semacam membentuk variabel lah ya, feature engineering, nanti kita lihat di PPT-nya ya, feature engineering untuk menjadi variabel bebasnya ya, feature-nya. Ini modelnya yang dibandingkan SVM, random forest, minimum distance, gradient tribus, chart. Ini modelnya. Nah, ini sayang ya, sudah terbit tapi salah mereka ini. Eman ya, tapi nggak apa-apa. Nah, lahan terbangun kalau kita lihat Kota Malang yang pasti hijau ini tidak terbangun, yang warna agak-agak cerah ini lahan terbangun ya. Yang hijau ini kan tanaman. Nah, ini hasil klasifikasinya. Ya, klasifikasinya algoritmanya dari B, C, D, E ini ragam-ragam algoritmanya, nanti mana yang paling bagus. Kalau secara visual kayaknya sama aja ya. Makanya itu di tahap evaluasi modelnya lagi, statistik yang akan menunjukkan hasilnya. Ternyata yang paling bagus kalau nggak salah nih random forest kalau nggak salah ya. Jadi datanya citra satelit, kemudian dibuat variabelnya,
Variabelnya digali dari itu citra satelit itu, dan memang mereka tidak berkorelasi tinggi, jadi independen satu sama lain. Ini model algoritmanya, ya. Setelah itu algoritma itu akan menghasilkan luaran, yaitu ini gambar yang hitam putih ini. Karena kenapa hitam putih? Karena hanya 2 kelas, jadi nggak masalah dengan hitam putih. Dan variabel-variabel tadi ini secara visualisasi kalau dikasih warna ya. Ini warna ini kan lahir dari value-value aja. Ya. Dan ini variabelnya bukan hanya yang tadi itu, tapi ada juga di sini ketinggian ya. Ketinggian slope ini, kemiringan lereng gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Diukur pakai statistik ya, hasilnya, sehingga seperti ini ya, random forest yang paling bagus. Hasilnya seperti ini prosesnya. Udah keluar output hasil klasifikasinya, cuma secara visual kita nggak bisa ya, jadi harus statistik. Kemudian setelah statistik dipilih, kita bisa tahu dong dari model masing-masing model itu berapa persen sih luasan lahan terbangun dan non terbangunnya, dan juga dalam kilometer per second. Kira-kira gitu. Dan yang paling banyak, yang paling tinggi luasan di masing-masing kecamatan itu gimana? Ya. Selama kita memiliki batas administrasi kecamatan, desa, ya bisa kita ketahui. Nah ini klasifikasi tersupervisi tadi, variabel lahan terbangun dan non terbangunnya saya peroleh dari mana? Dari sini. Ini titik-titik ini saya peroleh dari mana? Ya dari data ini. Terus saya bisa membuat lahan terbangun yang warna misalnya kuning ya. Ini titik-titik sampelnya ya. Ini sampelnya saya buat secara random. Begitu dikumpulkan, nah saya bisa membedakan antara lah. Otomatis kan saya yang memberi label dari sampel itu kan. Bisa membedakannya gimana? Agar bisa seobjektif mungkin. Saya yang meneliti, nah, kan saya yang meneliti gitu ya. Saya yang melabeli. Gimana agar bisa seobjektif mungkin? Ya pakai angka-angka tadi. Jadi seperti apa sih langkah yang kita buat supaya label itu, path-nya juga salah satunya di situ. Bisa seobjektif mungkin. Ya, bisa dong sebenarnya saya buka klik di titik itu, di koordinat itu saya buka Google Map, Google Earth, bisa aja. Ya kan, habis itu saya labeli. Bisa aja kan seperti itu. Kalau memang itu langkah yang saya pilih, saya harus tulis di sini. Nah, tapi saya pakai yang ini, cara pendekatan begini. Kalau polanya seperti ini, gambarnya tinggi di band near infrared, ya, maka cenderung tinggi di near infrared lebih daripada suatu grafiknya itu lebih tinggi daripada yang lain, mungkin itu adalah non terbangun titik sampel itu. Tapi kalau lebih rendah dan cenderung rata itu adalah lahan terbangun gitu. Near infrared ini kenapa? Karena ini kan lahan non terbangun, berarti kan vegetasi atau lahan kosong ya. Jadi kalau mata kita melihat kenapa hijau tanaman green ya, tanaman itu hijau karena jadi setiap objek itu, tanaman, batu, itu kan memantulkan sinar mata kita sehingga kita bisa melihat. Iya, cuma mata kita itu hanya bisa menangkap warna itu tadi, merah, kombinasi antara merah, hijau, dan biru ya, di sekitar sini. Tapi sebenarnya kalau pakai kamera, sinar yang paling banyak dipantulkan oleh tanaman sehat adalah near infrared ya. Dan itu hanya bisa ditangkap oleh kamera. Mata kita nggak bisa menerjemahkan itu. Kamera bisa menerjemahkan, ya, alat sensor bisa menerjemahkan. Jadi itulah yang terjadi di alam itu. Memang ya manusia itu yang matanya paling bagus ya dibandingkan kamera, tapi tetap ada keterbatasannya. Ya, memang kalau kita foto kamera melihat pakai mata bagus. Kalau kita kamera kok nggak sebagus itu ya. Nah, tapi ternyata kalau di sensor kameranya diperlebar, sensor kamera itu bisa menangkap kekayaan yang memang warnanya jadi nggak ada ya, jadi nggak indah memang, tapi value-nya, warna itu kan dari apa ya, value ya, ya gitulah kira-kira ya, nggak usah detail di situ. Poinnya adalah ya itu proses dari supervise-nya itu kita bisa tahu
dari data sampai ke luasan lahan terbangun dan non terbangun. Memang kelemahannya karena datanya nggak cukup detail, hanya bisa bagusnya ke lahan terbangun dan non terbangun. Padahal lahan terbangun itu ada rumah, ada industri, ada apa lagi, supermarket. Nah itu kan penelitian selanjutnya aja gitu ya. Nah semoga bisa menangkap ya polanya. Oke, saya lanjutkan lagi ya materinya. Oh, PPT ya. Nah, kita sekarang melihat menentukan objek data ya. Menentukan objek data. Nah, objek data adalah entitas atau unit yang menjadi fokus utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Jadi apa sih unit kita yang waktu menganalisis data itu? Ini langkah awal untuk menentukan bahwa seluruh proses analisis sesuai dengan tujuan bisnis dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, contohnya seperti ini. Objek data itu dapat berupa individu, peristiwa, benda, kondisi. Itu tuh mau menganalisis apa dari sini? Apakah menganalisis data pelanggan, data pasien? Biasanya bidang ilmu yang kita cermati itu sudah ada cenderungnya ke arah mana, ya. Misalnya saya yang suka di bidang lingkungan alam itu biasa cenderung ke kondisi, ya, sama peristiwa, gitu. Cenderungnya. Kalau kita di sistem informasi juga, ya, cenderungnya kepada apa? Mungkin ke peristiwa juga, iya, individu juga, ya, atau kepada suatu benda, misalnya UX, ya, ada kecenderungannya, atau malah semuanya, pasti ada kecenderungannya ke satu, ya. Jadi pahami kira-kira kita tuh di penelitian kita tuh nanti ke arah mana sih, gitu, ya. Nah, misalnya ini level data menentukan tingkat detail. Maunya level individu, apakah masing-masing individu pelanggan, nasabah, pasien, atau ke level peristiwa, data transaksi, apakah komunitas, nanti kelompok orang, apakah rumah tangga, kemudian level agregasi, ya, apakah harian, mingguan, per cabang, per produk. Jadi setiap data itu pada tingkat level terendah bisa diagregasi. Apakah kita harus mengumpulkan data level terendah, level individu? Belum tentu. Tergantung tujuan analisis. Karena semakin detail datanya, semakin effort kita semakin besar, waktu kita semakin banyak, biaya makin tinggi. Pasti. Nah, sehingga kadang-kadang data agregasi kalau udah cukup ya data level agregasi aja gitu. Jadi, seperti yang saya gunakan yang di unsupervised itu bukan harian, tapi per 8 hari. Kira-kira gitu. Karena waktu itu teknologi untuk harian itu terlalu berat untuk komputer saya. Jadi yang 8 hari yang cukup. Ya, kalau sekarang mungkin sudah semakin mampu lah. Jadi ada banyak sekali pertimbangan dalam memilih level data itu. Ketersediaan, akses, kekuatan komputer. Ya. Contoh ya, objek data perbankan misalnya, tujuan bisnisnya prediksi nasabah yang berpotensi gagal bayar. Objek datanya di sini adalah nasabah. Unitnya kalau nasabah itu individu. Variabel yang bisa dikumpulkan dari nasabah ini apa? Maukah pendapatannya, umur, riwayat kredit, jumlah pinjaman. Nah, masalah terkait prediksi. Prediksi berarti apa ini? Supervise, nasabah yang berpotensi gagal bayar. By teori, apa sih faktor variabel yang mempengaruhi, yang berkontribusi pada nasabah gagal bayar? Pasti pendapatan, umur, riwayat kredit, dan jumlah pinjaman, ya kan? Makin besar jumlah pinjaman, umur berapapun mungkin lebih, umur berapapun kayaknya kesulitan nih. Kalau jumlah pinjaman, walaupun dia masih produktif, bisa jadi kalau udah dilakukan supervised learning ini menjadi variabel paling penting, variabel importance-nya yang paling tinggi, bisa jadi. Nah, kira-kira gitu. Untuk kasus populasi itu, walaupun yang kita kumpulkan adalah sampel, datanya dari sampel, tapi kita memastikan sampel itu sudah representatif untuk populasi, berarti model machine learning kita ini bagus untuk populasi itu, belum tentu untuk populasi yang lain. Ingat itu ya. Jadi kalau kita udah kumpulin, tiba-tiba nasabahnya ini nasabah orang Bangil, semua kita kumpulin, udah semua orang Bangil udah kita kumpulin datanya, tiba-tiba kita terapkan di
Kertosari. Kok agak error ya? Harusnya dia ini nggak potensi gagal bayar, kok gagal bayar ya? Nah, memang ada masalah sosial, tapi bisa jadi penyebabnya adalah memang populasinya beda, gitu. Jadi perhatikan itu ya. Jadi latihlah untuk populasi tertentu. Mungkin kalau mau ganti populasi, kalau modelnya belum bisa degeneralisasi, atau model tadi perlu dilatih dengan data yang baru, silahkan latih. Jadi makanya saya bilang tadi itu, seperti HP bisa lemot, model pun bisa salah. Karena apa? Banyak faktor. Mungkin populasi berbeda, ya. Atau walaupun modelnya dilatih di orang Bangil, tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat gaya hidup orang Bangil itu berubah, ya jadi modelnya ini perlu dilatih lagi karena memang udah berubah lingkungannya, populasinya. Ada sesuatu di sini misalnya preferensi atau apapun variabel yang importance-nya gede yang mempengaruhi model ini, harus diubah, ya sudah. Itu ya. Kemudian pendidikan, maksudnya aspek konteks pendidikan misalnya ya. Tujuannya misalnya memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, objek datanya misalnya mahasiswa, seperti mahasiswa S2 ya. Misalnya kita kumpulin IPK semester, SKS lulus, aktivitas akademik, dan lain-lain. Nah, ini banyak nih penelitian tentang ini, jadi menarik nih. Apa sih yang membuat mahasiswa itu bisa lulus cepat? Saya pernah baca itu, hasilnya menarik. Ya. Nah, tapi apakah mungkin hasil itu valid untuk orang Indonesia? Oh, belum tentu. Ya, makanya penelitian itu perlu juga dilakukan dalam konteks Indonesia. Jadi jangan pede, wah sudah ada penelitian ini tentang ini, oke. Jangan populasinya beda di Indonesia, kira-kira gitu. Ya, lakukan aja penelitian serupa, tambah variabelnya kira-kira yang relevan untuk orang Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan penelitian itu ya. Kemudian tujuan misalnya kesehatan, deteksi penyakit, detection ya, di sini prediksi masih regresi, ini deteksi penyakit, bisa juga misalnya untuk klasifikasi ya, pasien itu sakit atau enggak gitu ya, ada penyakit atau enggak gitu, variabelnya tekanan darah, riwayat medis, hasil lab ya. Deteksi dini, kalau angkanya udah kayak gitu kan dia diklasifikasikan ke sakit, padahal belum ada mungkin penyakitnya. Nah, ini kita agak-agak waspada jadinya nih, Pak, Bapak itu diklasifikasi ini ke arah sakit loh, Pak. Unsupervised misalnya sini, ya. Deteksi ini unsupervised gitu. Clustering ya, clusteringnya ke arah. Kan belum tahu kita sakit atau enggak, Pak. Tapi Bapak ke arah situ, ternyata kalau dikumpulkan lebih banyak datanya pakai uji ground truth ya, maksudnya ground truth ke data yang tes yang spesifik bisa detect penyakit itu memang benar dia sakit, wah hebat dong, kita udah deteksi dia. Harusnya bisa, kalau itu memang masih dini ya syukur ya, kita bisa lakukan banyak hal, tapi kalau udah telat ya kita banyak berdoa juga ya, kira-kira gitu. Jadi memang tes kesehatan ini kadang baik kadang enggak. Ya baiklah ya, intinya semua baik ya. Nah, konstruksi data ya, selanjutnya kita lihat konstruksi data. Ada istilahnya feature engineering, rekayasa feature. Proses mengubah, memilih, membuat fitur variabel agar model dapat belajar dengan efektif. Misalnya kita punya ini data current year sama tahun sekarang, ini kita bisa tahu ya. Tapi kita punya data birth year. Bisa tuh kita buat variabel age. Itu namanya feature engineering. Ada GPA semester 6, GPA semester 1, kita bisa bikin GPA change. Ya, ini kenapa kita buat seperti ini? Bisa aja variabel-variabel ini ya yang lebih mudah dipahami daripada year. Bisa aja variabel-variabel ini justru yang menjadi suatu variabel yang memang bagus untuk analisis kita, atau purchase ratio ya bisa kita buat ya. Oke, lanjutnya feature extraction, mengubah data mentah menjadi fitur baru yang lebih informatif.
Ya, mengubah data mentah menjadi fitur baru yang lebih otomatis. Bisa aja kita memperoleh timestamp ya, log dari itu, dan timestamp bisa kita ubah jadi fitur hari, bulan, dan jam. Jadi dipilah-pilah bagiannya. Atau mengubah teks menjadi PDF dan tingkat pentingnya satu kata dalam dokumen atau word embedding, namanya ekstraksi feature, atau mengubah sinyal citra menjadi statistical descriptor, mean, histogram, age. Kita cari mean-nya. Jadi mean sekarang nama data yang kita analisis selanjutnya, namanya feature extraction. Ya. Kemudian feature transformation, transformasi fitur, mengubah skala distribusi fitur agar lebih mudah dipelajari oleh model. Ini wajib. Ya, mungkin aja ini kita nggak lakukan yang extraction. Ini mungkin kita lakukan ya. Biasanya untuk teks pasti ini dilakukan word embedding ya. Ini mesti dilakukan sih. Timestamp kalau time series analysis ya dilakukan, kalau nggak time series analysis nggak usah dilakukan. Gitu. Tapi feature transformation is compulsory, wajib. Ya. Ini kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa model machine learning akan bekerja lebih bagus hasilnya kalau dilakukan feature transformation ya. Bisa itu pilih aja mau normalisasi antara 0 sampai 1, mungkin min max scaling ya. Normalisasi 0,1 ya. Standarisasi dari minus 3 ke plus 3, log transform kalau datanya sangat skew ya, sehingga dia bisa menjadi normal, atau PCA untuk reduksi dimension. Misalnya kita ngumpulin sampai 50 variabel. Kalau kita PCA menjadi 3 variabel aja, bisa aja 3. PCA ini sangat powerful untuk mengetahui dia mengelompokkan variabel-variabel yang penting ya. Bisa aja dengan 3 variabel PCA hasilnya tuh hampir sama kualitasnya dengan 50 variabel. Jadi ya udah pakai ini aja gitu. Ya, memang kelemahannya kita nggak tahu komponennya itu apa penjelasannya. Tapi yang jelas secara model kita sudah dapat model, ya kita sudah dapat suatu prosedur yang mampu memperoleh pengetahuan dari data itu, ya walaupun mungkin ada kita belum mampu menjelaskan komponennya apa penjelasan yang konkret untuk komponen itu. Namun secara teknis kita sudah memperoleh model yang bisa digunakan. Kemudian feature aggregation, menggabungkan data menjadi fitur atau variabel baru. Yang contohnya transaksi per pelanggan, rata-rata pengeluaran per bulan, jumlah login 30 hari, total ketidakhadiran mahasiswa per semester. Kita bisa gabungkan ini. Transaksi per pelanggan kan satu pelanggan transaksinya tanggal 1 berapa, tanggal 10 berapa, tanggal 12 berapa. Itu mungkin agak kesulitan ya, tapi bisa aja pelanggan itu di totalin aja transaksinya, akan nggak terlihat seberapa besar market value dari pelanggan itu. Jadi ini bisa ya feature aggregation, kadang-kadang perlu diagregasi ya, seperti yang saya lakukan tadi ya, bukan 1 hari tapi 8 hari diagregasi dulu di 8 hari ya. Kenapa? Datanya jadi lebih sedikit otomatis kan, misalnya total transaksinya jumlahnya ada 30, berarti kan 30 baris itu. Tapi kalau total transaksi hanya 1 baris, tapi sudah mencakup 30 baris tadi. Gitu prinsipnya. Itu rata-rata. Kok cuma 1 baris ya nggak masalah. Tapi misalnya rata-rata dari 5 data, berarti 5 data itu sudah ada di dalam rata-rata itu. Gitu. Memang kita pilih lagi, lebih bagus rata-rata atau median atau modus atau maksimum. Nah, itu kadang-kadang perlu pemikiran ya. Ini lebih bagus didekati apa, pakai yang mana kalau mau diagregasi, atau coba aja satu-satu. Atau berdasarkan logika, misalnya gini, kita lagi data suhu, ya, data suhu terhadap tanaman gitu.
Katanya tanaman sensitif terhadap suhu. Nah, kita mau agregasi. Kita pilih apa? Min, max, median. Nah, tergantung. Misalnya, bisa aja kita pilih max. Ya, karena mungkin suhunya terlalu tinggi, tanamannya cepat mati. Ya, karena tujuan kita untuk mengetahui seberapa sensitif tanaman terhadap suhu terhadap tanaman. Ya, berarti kan kita ingin situasi yang ekstrim kan, bisa aja ambil max, bisa aja ambil minimum ya, supaya bukan rata-rata. Nah gitu, ya. Nggak selalu harus rata-rata semua, enggak. Tujuan analisis kita. Nah di situ kan artinya kita sudah ketemu nih, ada suatu fitur yang mungkin bukan ke feature aggregation ya, tapi fitur di sini ya, feature extraction ya. Nah, total transaksi aja. Nah, apakah harus total? Apakah nggak bisa ngambil yang max saja, ambil yang minimum? Nah, itu keputusannya benar-benar di peneliti. Kemudian ada fitur encoding, mengubah fitur non-numerik kategori teks atau label itu menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma. Jadi mengubah fitur non-numerik misalnya merah, biru, hijau itu jadi numerik. Nah, namanya fitur encoding ada dua. Ya. Pertama label encoding mengubah ada beberapa ya. Label encoding mengubah kategori menjadi angka secara berurutan, misalnya merah, biru, hijau ini jadi 0, 1, 2. Ini namanya label encoding. Atau one hot encoding OHE mengubah tiap kategori menjadi kolom biner 0, 1. Misalnya di sini ada 5 warna, ya, dan juga ada 5 ukuran. Jadi dibuat seperti ini. Dengan juga ada ID, ya, ada 5 warna dan 5 ukuran. Maaf, ukurannya ada 1, 2, 3 ya, 3 ukuran. Terus warnanya ada 1, 2, 3. Ya, warna ada 3, ukuran ada 3. Jadi seperti ini ID 1, warna merah dikasih 1, ukuran S yang dikasih 1. Oke, warna biru ID 2 dikasih 1 di birunya. Ukurannya warna 1. Nah, ini semua melakukan kode ya. Kodenya one hot encoding langsung aja nanti dihasilkan seperti ini. Kode di Python. Nah, perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7 baris di sini kolomnya. Ada 7 kolom ya. Nah, itu one hot encoding. Kemudian ada binary encoding mengubah kategori jadi angka. Kemudian angka diubah jadi nilai binary. Misalnya kategori kelima binernya 0101. Nah, jadi kalau ada 100 kategori pakai one hot encoding kita punya 100 kolom. Ya, tapi dengan binary encoding hanya 7 kolom, lebih hemat. Ya, gitu. Nah, jadi silakan dicoba ini nanti. Nah, itu teorinya ya, menentukan objek data. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada? Tidak. Belum. Oh, belum. Kita lanjut ya. Nah, skenario model. Nah, skenario model ya. Ini merupakan rencana strategi pendekatan model yang disusun sebelum melakukan training model. Jadi sebelum melakukan semuanya itu harus kita rencanain dulu. Kok bisa muncul rencana ini, strategi ini? Karena kita sudah membaca cukup artikel ya yang serupa atau relevan untuk mendukung analisis kita. Kita pakai algoritma apa sih? Variabel apa sih? Teknik validasinya, parameternya, asumsi batasannya, metode kinerjanya, skenario pembanding, baseline. Penelitian terdahulu itu pakai algoritma apa sih? Hasilnya berapa persen sih akurasinya? RMSE errornya berapa sih? Semuanya dikumpulin dulu gitu. Bisa dijadikan tabel ya di sini. Nah, tujuannya kenapa sih? Kita sudah lihat tadi analitisnya, klasifikasi, regresi, clustering, anomali, dan rekomendasi. Misalnya ini ya. Menentukan pilihan apa yang ingin diprediksi, diestimasi, tujuan pemodelan. Kemudian menentukan variabel input, feature, dan variabel yang target label. Kemudian variabel apa yang nggak perlu. Semuanya ini berdasarkan teori ya. Variabel target pasti
variabel apa yang merepresentasikan dari tujuan penelitian kita. Contoh senario ya untuk klasifikasi kita bisa pakai logistic regression. Namanya ini logistic regression ya, tapi untuk klasifikasi ya random forest, XGBoost, SVM, naive Bayes ya, untuk klasifikasi. Misalnya seperti ini untuk klasifikasi, tujuannya memprediksi apakah lulus tepat waktu. Targetnya 1, lulus, misalnya 0, tidak lulus tepat waktu. Fiturnya apa? Variabel bebasnya PIP, TKSKS, kealiran, IP. Algoritmanya mau nyoba apa? Seperti sebelumnya bilang pakai logistic regression, random forest, XGBoost. Validasinya pakai yang mana? Modelnya K-fold. Metriknya F1 score, ROC, AOC. Umum ini ya, baseline-nya prediksi mayoritas class label, resikonya imbalance data. Kalau datanya waktu kita kumpulin tuh nggak seimbang antara yang lulus tepat waktu juga tidak lulus, itu kita bisa pakai small low class weight ya. Nah ini ya semacam tabel panduan kita aja, bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita ini ya. Tapi ini standar lah, biasanya masalah klasifikasi pakai F1 score, ROC, AOC ya. Ini standar lah ya. Misalnya ingin memprediksi waktu ya, time series forecasting. Tujuannya forecasting waktu kerusakan berikutnya. Targetnya, nah ini targetnya. Lihat sini. Remaining useful life. Jadi ingin tahu berapa sisa usia mesin itu. Sama juga prediksi ya. Berdasarkan data input ini, kira-kira mesin itu bisa dipakai berapa lama lagi. Mau pakai ARIMA, LSTM, validasinya pakai time series split, metriknya ini, baseline-nya naik forecast itu penelitian sebelumnya berapa tingkat errornya, resikonya sensor noise, biasanya data ini banyak noise-nya, gimana sih cara reducing noise-nya, biasanya pakai smoothing, ya smoothing-nya pakai smoothing, teknik analisis smoothing apa, moving average ya, atau filter-filter yang lain. Misalnya kayak yang saya tadi data tanaman itu ya, data tanaman itu banyak errornya. Yang kita ya pakai smoothing apa udah. Kayaknya Savitsky Golay filter ya. Nah itu tahunya dari mana itu smoothing itu? Oke. Sudah tertutup. Nah, sudah tertutup kan? Ya sudah tertutup ya. Nah, tahu smoothingnya itu dapat dari mana? Ya, dari baca ya. Wah, katanya untuk data saya yang seperti ini smoothingnya paling bagus pakai ini. Ya udah saya pakai itu. Ngapain pakai yang nggak bagus, yang nggak lebih bagus dari yang bagus, ya gitu. Ya. Jadi kombinasi ini semua mau tidak mau akan menentukan akurasi kita sedikit banyak dan errornya. Jadi benar-benar ini direncanakan dulu gitu ya. Bisa aja ARIMA 80%, LSTM mungkin 90%. Nah, makanya di sini ada kandidat. Data ini ya ada atau enggak, relevan atau enggak. Ini direncanakan seperti ini ya. Ini bisa membantu tabel ini. Nah, itu aja skenario ya, untuk skenario model. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Gimana? Belum ada. Belum ada ya. Coba mapping tadi ya. Jadi ketika kita melakukan analisis nanti, selalu ada kendala ya. Selalu ada kendala, ada tantangan. Hasil penelitian sebelumnya itu bilang, kalau kamu ketemu tantangan ini, ketemu data ini, biasanya harus dilakukan ini. Nah, makanya itu kalau baru nyarinya pas waktu tesis, apalagi kita mau coba sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kayaknya akan makan waktu. Ya, makanya kita sangat perlu untuk ya mulai lebih awal. Mulai lebih awal itu selalu lebih bagus. Datanya banyak noise, katanya harus smoothing. Smoothingnya pakai apa? Nah, nerapinya gimana?
Nah, itu kan tantangan lagi itu. Jadi biasanya kalau waktunya udah pendek, otomatis kita akan apa yang ada aja, pasti itu. Nah, ini ya. Nah, data yang saya kumpulkan itu begitu jadikan grafik itu yang garis putus-putus ini. Ini garis putus-putus. Ya. Nah, ini waduh nggak ketahuan nih polanya nih. Saya juga nggak tahu awalnya kenapa harus di polanya nih gimana nih caranya. Oh, terus diskusi, lihat baca-baca. Oh, katanya harus dicari polanya, dicari pola secara ini. Algoritmanya banyak, ada yang saya bilang tadi ya, wavelet transform dan lain-lain. Wah, katanya kayaknya pakai ini ya deh. Kita terus ada softwarenya bisa pakai adaptive Sapiensky Goli ini. Ya udah saya terapin aja itu. Ternyata paling bagus, dia beruntung saya langsung ketemu yang bagus. Ya, saya baca penelitian lain, wah ada yang pakai ini, pakai itu, wah harus belajar lagi itu. Apa sih gunanya itu? Urusan lain lagi kan. Yang ketemu ini, ternyata pakai ini beberapa kali percobaan untuk ketahui kapan dia di titik mana dia nanam, kumpulin data lapangan, sesuaikan, oh ternyata cocok. Jadi ada beruntungnya dikit nih, jadi banyak-banyak berdoa. Ya, kalau penelitian itu apalagi ke arah penelitian yang belum pernah. Senyum saya kalau ingat masa lalu. Ya, saya ingin cerita cuma harus kalau dialami sendiri itu lebih banyak diskusi lah ya ke pembimbingnya, jangan sampai melalui yang hanya yang sakit gitu. Nanti dia slide terakhir ini, slide ya terakhir, evaluasi model ya untuk hari ini. Evaluasi model adalah proses mengukur seberapa baik suatu model sudah bekerja menyelesaikan permasalahan bisnis yang telah diidentifikasi. Untuk menjawab pertanyaan, apakah model sudah cukup akurat? Udah belum? Puas nggak kita dengan hasil klasifikasinya? 70%. Misalnya, klasifikasi 70%. Puasnya kita berarti dari 100 kali nyoba, dia 30 kali salah tuh. Kalau 30 kali salah ini melibatkan rupiah dan nyawa orang lain, kayaknya perlu ditingkatkan deh. Kira-kira gitu ya. Apakah model stabil pada data baru yang saya bilang tadi, ya, dia nggak stabil karena dari populasi yang lama, atau memang modelnya belum stabil kok, sudah dikenalkan data testing ya belum stabil juga. Apakah model mendukung tujuan bisnis yang tadi ya, peningkatan pendapatan, pengurangan risiko, peningkatan kepuasan, apakah model layak untuk deployment? Jadi kalau akurasinya masih rendah, pasti cenderung enggak layak. Ya, pasti atau cenderung enggak layak. Ini akurasi yang bisa dilakukan untuk akurasi precision recall, phosphor, confusion metric, AUC, ROC untuk klasifikasi. Ya. Nah, akurasi itu proporsi prediksi benar, presisi seberapa tepat prediksi positif. Jadi ini istilah ini dicari sendiri, ya. Contoh penerapannya bisa pakai GPT, karena ini benar-benar harus pelan-pelan aja, ya. Bisa aja saya jelasin ini, tapi nanti waktunya akan lama ke sini. Akurasi adalah lebih cepat baca sendiri. Memahaminya juga, karena sekali baca mungkin nggak paham. Ya. Baca berkali-kali gitu ya, tapi nggak susah. Cuma memang perlu sedikit effort lah. Metrik untuk regresi ada beberapa, bisa R-square ya, coefficient determination, RMSE, MSE, mean square error, MAE, mean absolute error, biasanya R square dan RMSE biasanya. Dua ini bisa juga MAE dan MSE, tapi ya masing-masing ini kan ada kelemahannya setiap teknik evaluasi. Nah, ini teknik pembagian data untuk evaluasi yang saya bilang tadi, ada trying test split, data latih bisa 70-80, sisanya data uji 30 20 30 ya. Satu evaluasi atau K-fold cross validation. K-fold cross validation adalah data dibagi menjadi K bagian. 5 bagian misalnya. Model dilatih diuji 5 kali. Hasilnya di rata-rata. Misalnya datanya ada 100 dibagi 5 bagian, nanti 20 sampai 5 bagian ya. Kemudian ya udah yang pertama dulu dilatih
ya, sisanya diuji. Habis itu dibalik lagi, digeser lagi yang 40 sampai 40 sampai akhir, misalnya 21 sampai akhir, jadi dilatih 20 depannya yang diuji gitu. Nanti hasil akurasinya yang di rata-rata. Jadi bukan sekali nyoba seperti ini, tapi berkali-kali nyobanya gitu ya, dengan pembagian train test. Jadi hasilnya mungkin pengujian pertama akurasinya 90%, pengujian 2 91%, pengujian ketiga 89%, pengujian keempat 95%, pengujian keenam mungkin 93, nanti rata-ratanya mungkin sekitar 92 gitu ya. Jadi ini lebih mantap. Nah, ini ada dua masalah ya kalau kita menerapkan model machine learning, overfitting dan underfitting. Ciri-ciri overfitting adalah akurasinya itu sangat tinggi waktu training. Tapi waktu kita testing, kok akurasinya rendah, jauh banget bedanya. Nah, biasanya ini overfitting. Ya. Underfitting adalah akurasi training rendah, sampai juga ke testing juga rendah. Nah, eh, jadi masalah underfitting ya. Nah, ini dua masalah kita nggak mau. Under overfitting artinya dia terlalu mengenal pola datanya itu semua. Jadi kalau ada titik-titik data itu diikuti semua, kita nggak mau. Kita ingin cari gitu ya, mencari suatu model kesamaan yang bisa mengingat pola secara utuh. Gitu. Itu artinya dia nggak mampu pola. Kemudian evaluasi model ini ya, nah, dari yang aktual sama predicted ya. Nah, di prediksi positif, prediksi negatif, aktualnya ternyata positif. Negatif aktualnya ini kenyataannya, ground truth-nya. Nah, ini hasil prediksi, hasil machine learning-nya. Nah, ya. Misalnya true positif, aktual positif, prediksi positif ini true positif, actual negatif, prediksi negatif ini true negatif. Actual positif, predicted negatif namanya false negatif. Ya, data aslinya seperti ini. Diprediksi negatif, ya, diprediksi negatif. Kalau salah ini depannya F, false, gitu ya. Actualnya negatif, prediksinya positif, false, positif. Ya, jadi lihat yang prediksinya false, udah ini beda dikasih nama false, terus prediksinya positif, ya positif, gitu ya. Kasih beda di sini false, prediksi negatif kasih negatif. Nah, masalah positif negatif ini tergantung konteksnya. Mau misalnya deteksi penyakit, jadi penyakitnya itu positif, ya. Mengetahui orang sehat, kondisi orang sehat, positifnya jadi sehat, gitu. Jadi tergantung kasusnya, yang bisa dibalik-balik yang positifnya yang mana, tergantung cerita yang ingin digali. Itu. Nah, nilai ini akurasi, presisi, recall, and score ini adalah rumus dengan true positif tambah true negatif bagi apa positif positif false negatif. Nah, kombinasi dari rumus-rumus ini menghasilkan ini. Ya. Pakai AI aja ya sebelum saya akhiri. Ini yang baru nih ya, dan sekalian kalian kenalan nih, Kimi. Free dari China GPT-5 ya. Kalau nggak punya ChatGPT Pro ya. So powerful, sangat powerful ya. Terbaru ya di atas DeepSeek. Berikan contoh kasus evaluasi klasifikasi dengan precision, recall, akurasi, F1 score, sensitivity, specificity,
Ini dulu ya. Harus memiliki contoh kasus sederhana gitu ya. Ini klasifikasi kanker payudara. Aduh, lama ya dia. Oh enggak, dia langsung cepat. Silakan ya pakai kimi nih. Wow, luar biasa pokoknya. Nah, silakan bisa terapkan seperti ini. Nah, ini ya, precision rumusnya TP per FP gitu ya. Oh, cuma ini ada masalah ya, teksnya nggak begitu bagus, cuma saja udah kelihatan di sini. Nanti bisa divalidasi ya dengan contoh-contoh yang sudah ada. Coba hitung manual ya. Makanya saya bilang, saya juga kadang ingat, ya kadang nggak hafal karena kan mau nginget rumus-rumus gini ya. Kalau mau ujian aja saya ingat, kalau setelah ujian lupa lagi gitu ya. Jadi setiap precision seberapa banyak prediksi positif yang benar. Prediksi kan, ingat tadi, prediksi. True positif per true positif plus false positif. True positif per ke bawah ya, seberapa banyak prediksi yang benar. Namanya precision. Recall atau sensitivity, seberapa banyak pasien kanker yang berhasil dikenali. Berarti yang positifnya mana nih? Yang kalau kasusnya di sini yang kanker ya. Nah, kira-kira gitu. Karena modelnya untuk mengetahui kanker. Gitu. Akurasinya di sini 85. Sudah oke nggak kita dengan 85? Kalau belum oke, kita tingkatkan lagi modelnya. Lakukan proses tadi ya, kumpulkan data, biar algoritma ini bagus. Karena bisa aja nih, kita bilang orang kanker dari 100, bisa aja dari 1000 deh, 10.000. Ada 15%. Berapa itu? 10.000, berarti ada 1.500 ya. Bisa salah gitu. Tuh. Kita bilang kanker padahal nggak kanker, atau nggak kanker kita bilang kanker. Bisa hancur dunia persilatan istilahnya kan. Jadi maunya kita yang sampai 99%. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi masing-masing ini ada maksudnya ya. Misalnya recall tadi, seberapa banyak pasien kanker yang berhasil dikenali, true positif per true positif plus false negatif. Nah, kan fokusnya ke sini. Seberapa banyak pasien kanker yang berhasil dikenali ini. Jadi ya. Dari seberapa banyak yang berhasil dikenali dari yang sebenarnya dia positif gitu. Seberapa baik ini memprediksi ya dari yang benar-benar positif gitu. Berarti memang ini masih 75% rendah ini ya. Fokus kita algoritma ini berhasil mengenali kanker misalnya. Ini harus tinggi banget nih fokusnya ya. Memang akan kelihatan semuanya di akurasi yang tinggi ya. Tapi kalau memang kita harus memilih, suatu saat mungkin harus memilih, kita harus memilih yang mana di antara semua ini yang kita utamakan, bisa juga seperti itu ya. Oke, saya pikir gitu aja ya. Memang ini harus dipelajari sendiri menurut saya ya, karena direnung-renungkan ya seperti itu. Diulang-ulang ya. Saya juga misalnya kayak saya memprediksi apa ya, banjir kalau nggak salah waktu itu. Sebentar. Distinguish hazardous kayaknya. Kita juga kadang lupa ya artikel apa yang udah kita buat. Pokoknya buat, lupakan. Cepat sekali Pak berlalu kalau kayak gitu. Ya, Cepat sekali berlalu. iya. Pokoknya kalau disuruh memang harus dikerjakan aja, habis itu lupa.
karena ngerjainnya sakit. Tapi ya saya selalu ada contoh ya, karena ini membuat artikel gitu, karena wajib lah kayaknya udah mendarah daging. Wah, tahun ini artikelnya harus adalah satu gitu. Kalau bimbingan mahasiswa mah 20 lebih ya. Sekarang ya kalau yang profesor udah 100 lebih setahun. Nah ini ya ada yang bilang, penelitian sebelumnya tuh bilang ada banjir di sawah itu ada air, bisa jadi itu banjir. Saya bilang di sawah itu ada yang namanya apa sih namanya tuh, air di sawah itu yang namanya itu irigasi. Dan irigasi itu nggak berbahaya, saya bilang. Jadi nggak bisa dibilang banjir. By definition, banjir adalah sesuatu yang berbahaya, saya bilang. Jadi main di konsep. Ya kalau nggak berbahaya namanya genangan, saya bilang. Dan genangan itu bisa irigasi. Nah, itu saya petakan apa ya, di tanggal-tanggal tertentu air-air di sini. Dilihat di sini kalau airnya itu bergerak ya. Dari sini ke kiri, bacanya kiri ke kanan ya. Nah, airnya bergerak semakin ke utara ya. Nah, itu air irigasi. Kalau dibikin animasinya dia bergerak betul ya. Terus terus yang banjir itu adalah kalau konsepnya dia sudah memberi yang namanya bencana kan. Kita sebut dia kalau air kan orang yang BPBD ya. Nah, BPBD itu kalau bilang banjir, oh belum banjir itu genangan. Karena kalau banjir berarti harus mereka kerja nih. Kalau genangan mereka nggak perlu kerja. Ya kan? Makanya kalau kita bilang, oh banjir, banjir. Kalau definisinya masih genangan, mereka nggak by law, mereka nggak boleh kerja. Nggak, ya boleh mungkin mengamankan ya. Tapi mereka nggak bantuan, perahu karet, nggak bisa turun, lo masih genangan. Ya, jadi ada pegawai pemerintah itu diikat oleh ini juga kadang-kadang apa terminologi ya. Turun nggak BPBD? Ya, karena ada definisi yang harus di ini. Kalau nggak menggunakan sumber daya untuk main perahu karet nanti istilahnya. Nah ya saya bilang ya kalau banjir itu ada nilai tertentu yang di seperti ini ya. Kalau nilainya tinggi aja, tapi waktunya pendek, mungkin ini irigasi. Tapi kalau nilainya tinggi, tapi waktunya cenderung panjang, ya itulah yang disebut dengan banjir. Hanya gambar-gambar gini ya, Q1 ini. Hanya gambar-gambar gini aja. Nah ini nih hasilnya yang udah smoothing pakai adaptive smoothing tadi ya. Terus saya tunjukin, nah yang banjir itu posisinya di sini ya. Ini nih posisinya yang banjir kayak gitu. Ya. Mungkin karena di MDPI yang tembus, kalau di yang lain nggak tahu tembus apa enggaknya. Ini termasuk yang lama ini ya, 4,5 tahun ini hanya untuk bikin begini ya. Ya itulah ya intinya, eh, bilang kalau hanya ngomong, ini hanya ngomong kalau air di air itu yang di sawah itu ada yang banjir atau enggak. Hanya ngomong itu aja ya. Dan dari citra satelit kita nggak bisa tahu itu banjir atau enggak karena ada aspek mana apa ya, aspek manusianya. Karena kan manusia itu, petani itu seneng, ada yang seneng sawahnya tuh dibanjir-banjirin gitu. Dan ada yang kayak gitu kadang-kadang yang boros air dia. Nah, biar aja namanya juga air kan dari pemerintah gitu. Atau mungkin karena sawahnya itu terlalu istilahnya tuh lebak ya, terlalu dalam sehingga air tuh nggak bisa lagi ngalir kemana-mana, sehingga dia harus memanfaatkan evaporasi ya, secara manual gitu. Itu bisa dibilang banjir atau enggak? Kalau sampai mengganggu kehidupan dia, mengganggu pola tanam, kita definisikan sebagai banjir. Ya, jadi ternyata definisi banjir itu di konteks tertentu, di kota, di desa, di lahan pertanian itu bisa beda-beda. Ya, sehingga kalau misalnya mau asuransi,
mau bantuan, harus jelas dulu seperti apa satu tempat ke tempat lain, nggak bisa disamaratakan, agar lebih apa ya spesifik program pemerintah itu berdasarkan data. Tapi itu kompleks ya. Kalau memang kelompok masyarakat itu nggak mendapat perhatian, kaum termarginalkan, ya nggak diurus juga. Ngapain ngurus-ngurus kayak gitu kan? Orang yang di kota yang banjir yang lebih mudah diperhatikan. Kira-kira kayak gitu ya. Ada politis ya, jadi nggak akses ke ini susah juga kalau diperpanjang ceritanya. Oke, gitu ya. Itu eh saya skip tadi ya. Nah, di poinnya di sini adalah yang tadi saya tunjukkan itu di sini F1 score dan lain-lain itu sangat urgent ya. Di sini saya ingat penerapan evaluasi itu sangat 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 ekstrim saya ininya. Nah ini producer akurasi ya, ini dia overall akurasi kapal commission emission. Karena saya harus menunjukkan inilah yang membuktikan apa ya, yang menunjukkan dia banjir atau enggak itu. True positif, false positif, ya F1 score-nya kayak ini. Ini cukup lama memang di sini. Dan ini yang membantu paper ini salah satunya bisa tembus gitu ya. Yang sisanya sederhana aja, cuma saya datang ke sini itu nungguin banjir gitu. Begitu ada banjirnya saya malah pergi gitu. Aku nggak bisa pulang. Udah ada banjir. Pak ini banjir saya bilang. Iya, bayangkan kalian di tengah sawah. Begitu jalan motornya di tengah sawah pakai motor kan, ketutup gitu. Mau pulang lewat mana coba? Mas lari mas, banjirnya udah datang. Nah, ini banjir tanggal segini, detik segini, poinnya di sini. Nah, itu saya kirimin buktinya kalau itu. Nah, di sini seperti ini. Ini banjir. Oh, banjir itu seperti ini. Saya buktikan, saya tungguin tuh. Sekali datang, nggak datang banjirnya. Sekali dua datang, setiap saya datang ke sini nih, kunjungi tempat ini dari 9 bulan itu 2 kali gitu. Ya. Di satu dalam periode itu 2 kali, habis itu ada periode tahun selanjutnya saya datang lagi ke sini. Jadi, 2 tahun hitungannya ya. Ke tempat yang sama ini untuk malah mungkin 3 tahun ya. Saya pas satu kali datang tuh, Pak ini tuh nggak ada airnya. Nggak tahu mas ini kemarau basah atau istilahnya apa? Musim hujan kering gitu. Jadi musim hujan tapi nggak bikin banjir gitu. Ada juga kemarau basah. Pak ini banjir, mas kok nggak datang kemarin ada banjir di sini? Lah ini kan bulan Agustus. Ya mas, ini kemarau basah mas. Astaga. Saya bisa aja pakai itu tapi ceritanya tapi saya harus lihat dengan mata sendiri gitu. Itu lucu ini penelitian yang beginiannya. Nah kalau udah kayak gitu, begitu dia keluar reviewnya, dia ngomong apa ya review, balas lagi karena saya sudah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Jadi enggak, ini fotonya saya bilang tanggalnya lengkap semua. Ya kadang ada yang kayak gitu agak-agak lucu memang satu itu. Saya ingat itu agak unik ya penelitian yang satu ini. Oke, saya pikir gitu aja ya. Hari ini kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Mungkin lebih ke penerapannya di Google Colab gitu ya, machine learning. Nanti saya kasih materinya dan juga folder. Nah tadi materi tadi itu pelatihan ini ya, sertifikasi BNSP Data Science. Nanti saya kasih di Google, maaf di Brown. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Ya, Besok mau konfirmasi, Pak. Ya, benar BNSP. Yang besok itu apa namanya? Kuliah pagi, Pak ya, berarti ya? Besok gimana ya? Online atau offline ya? Kalau rekan-rekan ini besok ada di kampus, Pak. Kebetulan. Ya udah kalau di kampus nggak apa-apa kalau mau kuliah pagi jam 7, cuma
Jam 9 tuh kalau bisa ikut ya Hmm? sama Prof Deden, kalau bisa gitu. Kalau enggak ya online kan itu. Oh, iya iya. Ya tapi kalau nggak bisa ada kelas kan nggak masalah. Ya besok ini Ibu Mita nulis besok libur. Ya, itu nawari mungkin, Pak. Oh, saya sih nggak tahu nih. Ini besok kalian kuliah nggak dengan Bu Fitri? Ada tatap muka. Ya udah, jam 7 apa setengah 8 nggak apa-apa mulainya gitu. Oh, Ya, baik. Oke, oke. siap. Offline ya, Pak ya berarti ya? Baik, gitu aja ya. Terima kasih. Kalau enggak ngobrol-ngobrol santai besok.